Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi bersama saya Nursela dengan NIM 2112926. Nah, pada video pembelajaran kali ini kita akan membahas mengenai sumber daya alam tak dapat diperbaharui. Nah, apakah teman-teman semua sudah tahu apa itu sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui? Nah, betul sekali. Sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui merupakan jenis kekayaan alam dengan pemakaian yang terbatas. Nah, artinya jika dipakai terus-menerus akan habis dan masa regenerasinya memakan waktu yang tidak sebentar, bisa puluhan hingga ratusan tahun. Dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui ini harus dapat kita manfaatkan atau kita olah dengan ukuran tertentu. Nah, adapun sifat dari sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui ini yaitu yang pertama, jumlahnya terbatas dan bisa habis dalam jangka waktu tertentu. Yang kedua, waktu terbentuknya sangat lama, bisa mencapai puluhan hingga ratusan tahun sehingga tidak bisa diperoleh dalam waktu singkat. Yang ketiga, proses pembentukannya berpengaruh pada lingkungan sekitar. Apabila lingkungan tidak mendukung, maka pembentukannya mungkin saja tidak akan berhasil, sehingga tidak dapat dinikmati lagi walaupun sudah lewat ratusan tahun. Dan yang terakhir yaitu keadaan geografis sebuah wilayah sangat berpengaruh pada pembentukan. Misalnya minyak bumi yang terbentuk di bawah permukaan laut. Nah, adapun contoh dari pemanfaatan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui yaitu yang pertama ada minyak bumi. Minyak bumi merupakan sumber bahan bakar untuk berbagai kendaraan di dunia, contohnya seperti mobil, motor, bahkan kapal bisa saja menggunakan bahan bakar ini untuk dapat melaju dan mengantarkan manusia ke tempat tujuan. Yang kedua yaitu ada emas. Emas merupakan logam mulia yang keberadaannya sudah dikenal oleh semua orang. Bukan hanya digunakan sebagai perhiasan, saat ini emas juga digunakan sebagai bahan produk kecantikan dan makanan. Yang ketiga yaitu ada batu bara. Batu bara merupakan batuan sedimen yang dapat terbakar dan terbentuk dari endapan organik terutama sisa-sisa tumbuhan. Nah, batu bara di Indonesia sendiri banyak terdapat di Pulau Kalimantan. Kemudian selanjutnya ada besi. Besi juga merupakan jenis logam yang mudah ditemukan dan memainkan peran penting dalam kehidupan manusia. Saat ini besi dapat digunakan sebagai bahan baku dalam bahan bangunan. Kemudian selanjutnya ada aluminium. Aluminium juga memiliki peran yang penting dalam kehidupan manusia dan merupakan konduktor listrik yang baik. Sifat amfoter di dalamnya bisa bersifat basa atau asam sehingga dapat dibentuk menjadi bermacam penampang. Aluminium termasuk sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Meskipun jumlahnya masih banyak, tapi apabila penggunaannya tidak diperhatikan akan habis dalam waktu pendek. Kemudian selanjutnya ada material nuklir. Nah, kita pernah mendengar tentang radioaktif bukan? Atau nuklir. Nah, semua itu berasal dari material radioaktif yang memancarkan sinar radioaktif seperti alfa, beta, dan gamma. Materi radioaktif sangat bermanfaat di banyak bidang seperti pertanian dan kedokteran. Selanjutnya, upaya apa sih yang dapat kita lakukan untuk menjaga sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui dari rumah? Nah, adapun upaya-upaya yang dapat kita lakukan diantaranya, yang pertama, kita dapat menghemat penggunaan sumber daya, misalnya bahan bakar. Jika bisa menggunakan kendaraan umum, maka gunakanlah kendaraan umum atau gunakan jenis kendaraan listrik yang lebih ramah terhadap lingkungan. Kemudian yang kedua, melakukan daur ulang barang-barang bekas, contohnya seperti plastik, kardus, dan berbagai bahan yang bisa didaur ulang lainnya. Kemudian yang ketiga, gunakanlah listrik sebijak mungkin. Kemudian yang
keempat, menjaga kesuburan tanah dengan tidak membuang sampah sembarangan dan selalu menjaga kebersihan lingkungan. Kemudian yang kelima, menanam tanaman, terutama pohon-pohonan yang mampu membantu pembentukan sumber daya di alam. Kemudian selain itu, membantu pembentukan kembali bermacam SDA yang tidak dapat diperbaharui juga menghindarkan dari berbagai bencana alam. Kemudian yang terakhir, pandai serta bijak dalam mengelola dan memakai sumber daya alam, sehingga keberadaannya tetap terjaga hingga tahun-tahun mendatang. Nah, jadi bukan hanya menikmati saja, kita juga harus menjadi bagian dari program penghematan sumber daya alam sehingga penggunaannya tidak dieksplorasi secara berlebihan, sehingga tidak habis dalam waktu singkat dan bisa kita nikmati dari generasi ke generasi yang akan mendatang. Baiklah, mungkin hanya itu pembahasan kita pada video pembelajaran kali ini, yaitu mengenai sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Semoga pembahasan tadi dapat dimengerti ya. Terima kasih telah menyaksikan. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.